Yo guys, and welcome back di channel HKC Page bersama Kuat Minero. Oke, di video kali ini aku mau review anime yang udah sangat lawas jatuhnya kalau kita bahas di tahun ini, dan sudah sangat outdated sebenarnya, baik dari segi grafis tentunya dan berbagai elemen-elemen yang ada di dalam anime ini. Tapi anime ini sendiri cukup unik bisa dibilang, jadinya maka dari itu cukup tertarik aku pribadi untuk nonton dan buat reviewnya ke kalian. Anime ini berjudul Tenshi no Tamago atau Angel's Egg atau Telur Malaikat. So, bagaimana dengan reviewnya? Sebelum itu, kita intro dulu. 博士ページお願いします。Tenshi no Tamago sendiri adalah suatu anime lawas yang digarap pada tahun 1985 oleh Studio Deen. Anime ini sepertinya menceritakan tentang seorang gadis yang terbangun dengan sebuah telur yang berada di sisinya. Dan kemudian sang gadis secara naluriah menganggap bahwa telur ini adalah sesuatu yang harus dia lindungi. Nah, sang gadis ini pun kemudian memulai perjalanannya di sebuah dunia dengan feel post-apokaliptik klasik dengan nuansa kultisme yang kental banget di dalamnya. Hingga dia kemudian bertemu dengan seorang pria berpakaian tentara yang seiring perkembangan cerita, sang pria kemudian akan mengikuti sang gadis ini hingga cerita pun selesai sekaligus mengungkap misteri-misteri yang ada di anime ini. Oke, kalau kalian sadar tadi di awal aku bilang sepertinya, ya karena emang cerita anime ini seabstrak itu. Animenya sendiri minim narasi dan bahkan di 30 menit awal kita cuma disuguhin 2 kalimat atau bahkan 2 kata doang. Ya, 2 kata doang. Selebihnya cerita akan disampaikan lewat musik pengiring dan suasana gloomy yang tergambar oleh visual dunia yang anime ini sajikan. Aku sebenarnya cukup suka ya dengan feel kultisme klasik yang disajikan di anime ini secara personal dan juga musiknya. Walaupun gak siarni musik zaman sekarang, aku bisa bilang feel gloomy yang dihasilkan dari melodi yang dilantunkan udah sukses membawa suasana animenya sendiri. Dan menurutku visual serta musik sendiri merupakan suatu bentuk substitusi dialog yang harus benar-benar diperhatikan untuk cerita yang minim narasi kayak gini. Next, kalau kita ngomongin story sendiri, seperti yang udah aku katakan sebelumnya, bahwa anime ini sendiri sepertinya menceritakan demikian. Karena kita sebagai penonton seakan diminta untuk menginterpretasikan sendiri cerita ini itu sebenarnya kayak gimana. Dan kalau kita ngomongin kebebasan penonton dalam menginterpretasikan suatu cerita, tentunya hal tersebut menjadikan anime ini gak cocok untuk ditonton semua orang. Karena bahan kita untuk menginterpretasikan sesuatu tentunya berdasar pada pengetahuan tertentu yang relevan dengan referensi yang kemungkinan diambil menjadi konteks di anime ini. Jadi ya bisa kukatakan bahwa story anime ini cukup abstrak atau bisa dibilang eksperimental gitu. Bahkan sutradaranya sendiri yakni Mamoru Oshii bilang suatu hal yang menurutku cukup lucu gitu. Dia bilang kurang lebih gini. Mereka bilang kalau sutradara tahu semua tentang film yang mereka buat. Semua orang bilang kalau kau pengen tanya sesuatu, tanya aja sama sutradaranya. Aku gak berpikir demikian, karena aku pribadi gak tahu maksud film ini dan aku pikir jawabannya ada pada pemahaman penonton sendiri. Ya, tapi itu bisa dimaklumin karena anime ini memiliki genre avant-garde. Buat yang belum tahu, avant-garde itu adalah suatu genre di mana anime atau film apapun yang punya genre ini tuh gak nerapin pola-pola yang biasa dipakai di genre umum kayak action, romance atau apapun itu. Jadi genre ini tuh kayak genre coba-coba yang dipakai pas suatu karya itu pengen kelihatan beda dengan konsepnya sendiri. Genre ini sebenarnya cukup menarik untuk dibahas karena gak banyak karya yang pakai konsep demikian, ya karena emang publik sendiri kayaknya selama mereka udah nyaman dengan apa yang ada, mereka gak akan tertarik dengan genre baru yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi mereka. Akan tetapi kalau kita bahas dari sudut pandang pembuat, autor gitu ya, atau sudut pandang beberapa penonton yang merasa butuh sesuatu yang baru, genre eksperimental ini bisa aja jadi menarik tapi bisa aja jadi buruk, tergantung kayak mana eksekusi karyanya. Nah, pertanyaannya untuk anime ini kayak mana sih eksekusinya? Menurutku aku cukup suka dengan bagaimana feel yang disajikan oleh animenya. Feel gloomy emang kadang bikin gak betah dilihat, tapi ya aku pribadi gak terlalu mempermasalahkan hal itu dan cukup senang dengan pembawaan animenya. Beberapa hal minor yang menurutku agak minus dari anime ini adalah kadang di beberapa scene voice actingnya agak aneh dan intonasinya kurang jelas gitu. Dimana hal ini cukup mengganggu bagiku mengingat anime ini minim narasi, tapi sekali ada narasi atau dialog seakan-akan gak terlalu diperhatiin gitu sama produsernya. Dan juga ada beberapa scene yang satu frame itu adegannya lama banget. Kayak misalkan ada scene dimana karakternya terdiam dengan diiringi api unggun, itu satu scene kalau gak salah 3 menit untuk satu frame doang gitu. Ya, kesimpulannya anime ini singkatnya abstrak, gak jelas tapi cukup menarik untuk dikulik. In case kalian suka dengan suatu genre yang eksperimental dan menimbulkan diksi-diksi di kepala kalian karena kebingungan dengan sebenarnya apa sih maksud anime ini. Aku bingung deskripsinya, tapi ya itulah dia.
Soalnya kalau aku masukin beberapa referensi yang dibahas di forum-forum anime, nantinya review ini akan jadi kepanjangan. But ya, kembali ke topik utama, aku pribadi bakal kasih rating anime ini 6,9/10. Gak recommended banget gitu. Aku hanya merekomendasikan anime ini ke kalian yang emang nyari tontonan yang gak biasa, dan untuk alasan-alasan spesifik yang udah aku sebutin tadi. Ya, kesimpulannya anime ini gak untuk semua orang, terlebih kebanyakan orang yang juga alergi nonton anime lama. Oke, bagaimana dengan pendapat kalian tentang anime ini? Langsung aja sikat kolom komentarnya, oke? Dan buat yang mau diskusi, boleh aja langsung sikat kolom komentarnya juga. Oke, segitu dulu aja review anime Tenshi no Tamago ini. Hope you guys enjoy this video. Sampai jumpa di next video and bye-bye.